pula nyo, singkong kamu. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Namanya Maya, seorang janda berusia awal 40-an. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Ia punya usaha butik online yang cukup terkenal, rumah mewah, mobil mewah, dan karyawan yang setia. Namun di balik semua itu, Maya menyimpan sisi yang jarang orang tahu. Ia sulit bertahan dalam satu pernikahan. Sudah lebih dari sekali ia menikah, dan semuanya berakhir dengan perceraian. Alasannya selalu sama, Maya tidak pernah benar-benar puas dengan laki-laki yang ia nikahi. Baginya, pria seusianya atau lebih tua terasa membosankan. Hatinya selalu mencari sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat darahnya berdesir dan pikirannya tak tenang. Kenapa aku harus bertahan dengan laki-laki yang tak bisa membuatku merasa hidup? Gumam Maya suatu malam sambil memandangi bayangan wajahnya di cermin. Ia tahu jawabannya. Sejak lama, Maya terobsesi dengan pria muda. Bukan sekadar muda, tapi perjaka yang berusia jauh di bawahnya. Semakin tampan, semakin segar, semakin membuatnya tergila-gila. Baginya, itu bukan soal uang atau harta. Maya sudah punya segalanya. Yang ia cari hanyalah kepuasan batin yang membuatnya merasa berkuasa dan mudah kembali. Beberapa kali ia mencoba menahan diri. Ia berusaha bersikap normal dalam rumah tangga. Namun setiap kali, godaan itu selalu lebih kuat. Ia merasa seperti ada ruang kosong dalam dirinya yang tak bisa diisi oleh suami manapun. Dan pada akhirnya, setiap kali, ia jatuh dalam pelukan pria lain. Aku ini terlalu jujur pada diriku sendiri, ucap Maya lirih saat sahabatnya Rani menegurnya karena gagal mempertahankan rumah tangga. Jujur atau egois, Mai? Kamu tahu sendiri kan, bukan semua laki-laki bisa terima kelakuanmu. Maya tersenyum miring, mendegakkan tubuhnya. Aku nggak butuh mereka mengerti. Aku cuma butuh pria yang bisa bikin aku merasa hidup. Itu saja. Rani menghela nafas, tahu sahabatnya keras kepala. Tapi kamu sadar kan, semua pernikahanmu gagal karena alasan yang sama. Sampai kapan mau begini? Sampai aku dapat yang aku mau? Kalau bisa, yang muda, segar, dan gagah. Itu cukup. Kata-kata itu keluar begitu saja. Tapi di hati Maya, itulah kebenarannya. Ia tidak peduli bagaimana orang menilainya. Status janda kaya memberikannya kebebasan penuh untuk memilih jalan hidupnya. Baginya tidak ada salahnya menikmati hidup sesuai selera, meskipun selera itu dianggap tak wajar oleh banyak orang. Malam-malam panjang sering ia habiskan dengan imajinasi. Ia membayangkan seorang pria muda yang datang dalam hidupnya, menatapnya dengan agum, dan lalu jatuh dalam pesonanya. Setiap kali bayangan itu muncul, Maya merasa bersemangat kembali. Seakan usia 40-an hanya angka yang tak berarti. Suatu sore, ketika ia sedang mengatur stok baru untuk butiknya, salah satu stafnya bertanya, "Bu, kenapa ibu nggak coba nikah lagi aja? Kan banyak yang tertarik sama ibu." Maya tertawa kecil lalu menepuk bahu stafnya. "Nikah itu gampang, tapi buat apa kalau akhirnya aku merasa terpenjara? Aku butuh yang berbeda, yang lebih muda, segar. Kamu ngerti maksudku?" Stafnya hanya tersenyum kaku, tak berani menjawab. Maya tahu, orang-orang mungkin menganggapnya aneh, tapi ia tak peduli. Di balik senyum anggunnya, Maya menyimpan keberanian untuk mengikuti hasratnya sendiri. Ia tahu, hidup terlalu singkat untuk dihabiskan bersama orang yang salah. Dan bagi Maya, orang yang salah berarti pria yang tak bisa memenuhi obsesinya. Setiap kali ia melihat pemuda tampan lewat di jalan, ada perasaan liar yang menyelinap dalam hatinya. Ia merasa seperti gadis muda lagi, penuh rasa penasaran, penuh rasa ingin mencoba. Dan itulah yang membuatnya terus mencari meski harus mengorbankan status pernikahan dan reputasi. Bagi Maya, kepuasan batin bukan sekadar bonus, tapi tujuan. Ia tidak minta apapun dari pria. Tak butuh harta, tak butuh status. Cukup wajah tampan, tubuh gagah, dan semangat muda. Itu saja sudah membuatnya merasa hidup. Dan di saat banyak orang seusianya sibuk mengurus cucu atau menjaga rumah tangga, Maya justru memulai babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia bertekad menemukan pria muda yang sesuai dengan obsesinya.
Seiring waktu, obsesi Maya terhadap pria muda makin nyata dalam kehidupannya. Ia tidak lagi merasa perlu menyembunyikan kebiasaannya. Jika dulu ia masih berhati-hati, kini ia justru berani membawa para pemuda yang ia dekati langsung ke rumahnya. Bagi Maya, rumah mewah yang ia tempati hanyalah tempat nyaman untuk dirinya. Soal ada pembantu yang keluar masuk, itu bukan masalah. Mereka sudah terbiasa melihat gaya hidup majikannya yang tidak biasa. Suatu siang, Maya masuk ke ruang tamu sambil menggandeng lengan seorang pemuda tinggi yang baru saja ia kenal seminggu lalu. Salah satu pembantunya, Siti, sedang membersihkan meja. Maya tersenyum kecil melihat ekspresi terkejut Siti, lalu berkata santai, "Jangan heran, Sit, ini tamu ibu. Siapin minuman ya, yang dingin." Siti menunduk cepat, lalu bergegas ke dapur. Meski sudah sering melihat, tetap saja ada rasa canggung. Maya tertawa kecil sambil melirik pemuda di sampingnya. "Lihat kan, mereka sudah biasa. Jadi kamu jangan tegang, anggap aja rumah sendiri." Pemuda itu tersenyum malu. "Tapi Bu, apa nggak aneh kalau saya sering kesini?" "Aneh? Justru aku suka kalau kamu sering datang. Aku nggak peduli orang mau ngomong apa. Yang penting aku seneng." Keberanian Maya membuat para pria muda yang ia dekati semakin mudah terjerat. Mereka tahu, di rumah itu, Maya akan memperlakukan mereka istimewa. Bukan hanya di rumah, Maya juga sering bepergian dengan para pria muda. Dan setiap kali, sopir pribadinya, Pak Arman, selalu setia mengantar. Pak Arman sudah bekerja lebih dari 10 tahun untuk Maya, sehingga ia tahu betul kebiasaan majikannya. Pernah suatu sore, Pak Arman menunggu Maya di parkiran hotel. Jarum jam sudah menunjukkan hampir 3 jam sejak Maya turun dari mobil bersama seorang pemuda. Ia hanya menghela napas panjang sambil membuka jendela mobil. Saat Maya akhirnya kembali, wajahnya tampak sumringah. "Maaf ya, Man, lama nunggu?" tanya Maya sambil menggodakan. Pak Arman menjawab datar. "Nggak apa-apa, Bu, sudah biasa." Maya tertawa pelan, lalu menyandarkan diri di kursi belakang. "Kamu memang supir paling sabar. Kalau bukan kamu, mungkin sudah kabur sejak lama." Pak Arman hanya tersenyum tipis lewat kaca spion, seolah sudah terlalu sering mendengar kata-kata itu. Meski tahu majikannya punya gaya hidup yang dianggap banyak orang tak wajar, ia tetap setia. Baginya Maya bukan sekadar bos, tapi seseorang yang sudah memberinya pekerjaan dan kehidupan layak. Bagi Maya, hidup seperti ini adalah bentuk kebebasan. Ia tidak merasa perlu menutupi apapun. Kalau ia ingin pergi bersama pria muda, ia akan melakukannya. Kalau ia ingin membawa mereka ke rumah, ia pun melakukannya tanpa ragu. Suatu malam, saat sedang duduk santai di ruang keluarga bersama seorang pemuda bernama Aldi, Maya berkata sambil tertawa kecil, "Kamu tahu Al, banyak orang mungkin bilang aku gila. Janda kaya, umur segini, tapi masih suka main sama anak muda. Tapi aku nggak peduli, hidupku, aturanku." Aldi menatapnya dengan sambil menggeleng. "Aku sih nggak masalah, Bu, selama ibu bahagia." Maya mencondongkan tubuh sedikit lebih dekat, lalu berbisik nakal. "Dan kamu bikin aku bahagia? Itu cukup kan?" Aldi terdiam sejenak, lalu hanya tersenyum. Semua itu bagi Maya hanyalah hiburan. Ia sadar, dari beberapa pria muda yang ia dekati, tak satu pun benar-benar serius dengannya. Mereka hanya menikmati royalnya Maya yang tidak segan mengeluarkan uang untuk mereka. Namun anehnya, Maya tidak marah. Ia justru menikmatinya. Bagi Maya, itu semua adalah cara mengusir kesepian. Selama ia bisa tersenyum, tertawa dan merasa muda kembali, uang bukanlah masalah. Malam demi malam, rumah mewahnya jadi saksi kebiasaannya itu. Para pembantu sudah terbiasa, sopir sudah terbiasa. Dan Maya semakin yakin, inilah hidup yang ia pilih. Hidup yang penuh warna, penuh keberanian, dan sedikit liar. Suatu siang yang panas, Maya merasa malas keluar rumah. Ia sedang bersantai di ruang tamu, memainkan ponselnya. Perutnya lapar, tapi ia tidak ingin repot. Akhirnya ia membuka aplikasi pesan makanan dan memesan makan siang. Beberapa menit kemudian, notifikasi berbunyi. Pesanan Anda sedang diantar. Nama driver yang muncul membuat Maya mengernyit. Raka.
Ia belum pernah mendengar nama itu dari daftar driver yang biasa datang ke rumahnya. Tak lama, suara motor berhenti di depan pagar rumah. Maya melangkah keluar. Begitu melihat sosok pemuda yang turun dari motor, matanya langsung berbinar. Raka berdiri dengan jaket hijau dan helm masih di tangan. Wajahnya bersih, senyumnya ramah, dan tubuhnya tegap. Maya seakan lupa dengan usianya yang sudah lewat kepala 4. Ada rasa bergetar yang jarang ia rasakan. "Pesanan untuk Bu Maya?" tanya Raka sopan. Maya menahan senyum, lalu mengangguk. "Iya betul, kamu Raka ya?" "Iya Bu, ini makanannya." Raka menyodorkan kantong plastik dengan hati-hati. Maya memperhatikan jemari pemuda itu sejenak sebelum menerimanya. Ada sesuatu yang membuatnya sulit mengalihkan pandangan. "Terima kasih ya, Rak. Boleh nggak aku simpan nomor kamu? Biar kalau pesan lagi, langsung kamu yang antar." Raka agak terkejut. Boleh sih Bu, tapi biasanya kan lewat aplikasi." Maya tersenyum manis, tatapannya penuh arti. "Aku lebih suka langsung, lebih cepat. Lagi pula, siapa tahu aku sering lapar kan?" Dengan sedikit ragu, Raka menyebutkan nomornya. Maya mencatat sambil tersenyum puas. Sejak lama, ia terbiasa mendapatkan apa yang ia mau. Dan kali ini, hatinya sedang menetapkan pilihan. Pemuda ini harus ia dekati. Sore harinya, Maya mengirim pesan pertama. "Terima kasih ya sudah nganterin makan siang. Ramah banget kamu, aku suka." Tidak lama Raka membalas, "Sama-sama Bu, itu memang kerjaan saya." Maya tersenyum membaca jawabannya. Ia tahu Raka masih menjaga jarak. Tapi justru itu yang membuat Maya semakin tertarik. Berbeda dengan pria muda lain yang biasanya langsung terbuka karena tahu dirinya seorang janda kaya, Raka terlihat polos dan sopan. Hari-hari berikutnya, Maya sengaja sering memesan makanan lewat aplikasi dengan harapan Raka yang mendapat order. Setiap kali, ia selalu mencari cara untuk memperpanjang pertemuan. Kadang ia pura-pura salah pesan agar bisa ngobrol lebih lama. Kadang ia menawarkan minuman dingin sebelum Raka pergi. Suatu kali ketika Raka datang lagi, Maya menghampirinya di teras. "Rak, kamu kuliah nggak?" tanya Maya sambil menerima makanan. "Enggak Bu, saya kerja aja. Orang tua saya nggak sanggup biayain kuliah. Jadi saya bantu keluarga dengan jadi driver." Maya mengangguk pura-pura iba, padahal hatinya makin terpikat. "Kamu anak baik ya. Jarang ada yang seumur kamu bisa sepolos ini." Raka tersenyum kecil. "Saya cuma jalanin kewajiban, Bu." Sejak percakapan itu, Maya semakin berani menunjukkan perhatiannya. Ia sering mengirim pesan, bukan sekedar soal makanan. "Jangan lupa pakai jaket, cuaca lagi dingin." Atau, "Hati-hati di jalan, Rak, aku nggak mau kamu kenapa-napa." Awalnya Raka membalas singkat dan sopan, tapi Maya tidak pernah menyerah. Ia tahu betul bagaimana caranya membuat pria muda luluh. Dengan kesabaran, perhatian, dan tentu saja rayuan kecil yang membangkitkan rasa penasaran. Suatu sore, setelah mengantar makanan, Raka hendak pamit. Maya menahannya sebentar di gerbang. "Rak, kamu tahu nggak, ada yang beda dari kamu dibanding yang lain." "Beda gimana, Bu?" "Entahlah, kamu bikin aku merasa muda lagi. Itu aja cukup." Raka tersipu tidak tahu harus menjawab apa, ia hanya menunduk dan mengangguk kecil. Lalu pamit. Tapi Maya tahu, benih pertama sudah ia tanam. Malam itu, ia berbaring di ranjang memandangi layar ponselnya. Jantungnya berdebar setiap kali melihat nama Raka muncul di daftar chat. Ia tersenyum sendiri, merasa seperti gadis belasan tahun yang baru pertama kali jatuh cinta. Bagi Maya, ini bukan sekedar obsesi lagi. Ada sesuatu yang berbeda dari Raka. Dan ia bertekad untuk mengejarnya, apapun caranya. Seiring berjalannya waktu, hubungan Maya dan Raka makin sering terjalin. Awalnya, hanya sekedar pesan singkat seputar pesanan,
Kini obrolan mereka melebar ke hal-hal pribadi. Maya selalu membuka percakapan dengan nada menggoda. Sementara Raka membalas seadanya, sopan dan singkat. Justru sikap itulah yang membuat Maya makin penasaran. Suatu malam, Maya mengetik pesan. "Rak, kamu udah makan malam? Jangan bilang belum, nanti aku marah." Tak lama kemudian, balasan masuk. "Sudah, Bu. Tadi makan di warung dekat rumah." Maya tersenyum sendiri. Ia lalu membalas lagi. "Kalau suatu hari aku masakin kamu, mau nggak?" Balasannya agak lama kali ini. "Wah, itu terlalu merepotkan, Bu." Maya tertawa kecil. "Dasar polos," gumamnya sambil menggeleng. Keesokan harinya, Maya sengaja memesan makanan di jam sore agar bisa bertemu lagi dengan Raka. Begitu Raka datang, Maya langsung menyambut dengan wajah ceria. "Rak, jangan buru-buru pulang dulu ya. Masuk sebentar, temenin aku ngobrol. Rumah ini terlalu sepi." Raka terlihat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Ia duduk di ruang tamu, sementara Maya duduk di sofa seberang. "Gimana kerjaanmu hari ini? Capek ya?" tanya Maya mencoba membuka obrolan. "Lumayan, Bu, tapi namanya juga kerja. Harus dijalanin." Maya menatapnya lekat-lekat. "Kamu beda, Rak. Banyak pemuda lain yang cuma mikirin enaknya aja. Tapi kamu kelihatan tulus, jujur. Itu yang bikin aku nyaman ngobrol sama kamu." Raka tersipu, lalu buru-buru menunduk. "Saya nggak tahu harus jawab apa, Bu. Saya cuma orang biasa." Maya tertawa kecil lalu bersandar di sofa. "Orang biasa? Menurutku kamu istimewa." Percakapan itu berlanjut dengan Maya bercerita tentang kesibukannya. Ia mengeluh tentang pekerjaannya yang melelahkan, sekaligus tentang kesepiannya sebagai janda. Sesekali ia menyelipkan kalimat bernada godaan. "Kadang aku iri, lihat orang lain punya temen ngobrol di rumah. Aku pulang, sepi. Untung ada kamu sekarang." Raka terdiam, terlihat bingung dengan arah obrolan itu. "Bu, saya seneng bisa bantu nganterin makanan, tapi kalau soal temen ngobrol, saya takut terlalu lancang." Maya mencodokkan tubuh, menatapnya dengan tatapan menggoda. "Lancang? Ah, kamu terlalu kaku. Aku cuma butuh seseorang yang mau dengerin. Dan aku rasa kamu orangnya." Percakapan sore itu berlangsung lebih lama dari yang Raka perkirakan. Ketika ia pamit, Maya menahannya sebentar. "Rak, jangan jauhin aku ya. Aku tahu aku lebih tua, tapi aku tulus. Kamu boleh percaya itu." Raka hanya mengangguk pelan, lalu bergegas pamit. Maya berdiri di depan pintu, menatap punggung Raka yang semakin jauh. Ada perasaan berbeda kali ini. Kalau dengan pria-pria muda sebelumnya, ia hanya mencari hiburan. Dengan Raka ada rasa ingin memiliki. Ia yakin pemuda itu adalah sosok yang selama ini ia cari. Polos, sopan, dan tidak tergoda dengan uang. Malamnya Maya kembali mengirim pesan. "Makasih ya udah nemenin ngebotol tadi. Aku seneng banget." Balasan datang beberapa menit kemudian. "Sama-sama, Bu. Saya juga seneng, meskipun agak canggung." Maya menggigit bibir, senyum nakal merekah. "Canggung? Nanti lama-lama kamu terbiasa. Hati-hati, nanti bisa keterusan nyaman sama aku." Raka tidak langsung membalas. Namun Maya tahu, ia sudah menanam benih di hati pemuda itu. Dan benih itu tinggal menunggu waktu untuk tumbuh semakin besar. Hari-hari berikutnya, Maya semakin sering mencari alasan untuk bisa bertemu dengan Raka.
Kadang ia sengaja memesan makanan lebih dari sekali sehari, kadang ia hanya mengirim pesan singkat sekadar menanyakan kabar. Perlahan, interaksi mereka mulai menarik perhatian orang di sekitar rumah, terutama pembantu dan sopir pribadinya. Suatu sore, setelah Raka mengantar pesanan, Maya berkata, "Rak, jangan pulang dulu, temenin aku sebentar di teras ya." Raka tampak canggung. "Bu, nanti saya keterlaluan kalau sering-sering singgah." Maya tersenyum nakal. Apa salahnya ngobrol sebentar? Masa ngobrol aja dibilang keterlaluan? Mereka pun duduk di teras berbincang ringan. Dari kejauhan, pembantu rumah melihat mereka lalu berbisik pada sopir yang sedang membersihkan mobil. "Mas Raka makin sering kesini ya, ibu kayaknya suka sekali ngobrol sama dia." Sopir hanya mengangkat bahu, tapi matanya tak lepas dari pemandangan itu. Sementara itu, Maya semakin berani memperlihatkan perhatiannya. "Rak, kamu sering kerja sampai malam begini, badanmu nggak capek? Nanti kalau sakit gimana? Aku bisa bawain vitamin kalau kamu mau." Raka menunduk. "Terima kasih, Bu. Saya nggak enak kalau merepotkan Ibu." "Bukan repot, aku senang kok. Lagi pula, kamu bukan orang asing lagi buatku." Perkataan itu membuat Raka terdiam. Ada kehangatan yang ia rasakan, tapi juga ada kegelisahan. Ia tahu batas yang seharusnya dijaga, namun Maya selalu berhasil membuatnya lengah. Beberapa hari kemudian, Maya kembali membuat langkah berani. Saat Raka hendak pulang, ia menyodorkan sebuah kotak kecil. "Ini ada jam tangan, cocok buat kamu. Anggap saja hadiah karena kamu selalu mau nemenin aku ngobrol." Raka menolak dengan halus. "Bu, saya nggak bisa nerima. Terlalu berlebihan." Mbahya menatapnya lekat-lekat. "Aku ngasih karena aku tulus, bukan karena apa-apa. Kalau kamu tolak, aku malah tersinggung." Akhirnya dengan berat hati, Raka menerima hadiah itu. "Terima kasih, Bu. Saya benar-benar nggak tahu harus ngomong apa." "Cukup bilang kamu senang. Itu saja udah bikin aku bahagia." Di malam hari, pembantu kembali berbisik pada sopir. "Ibu makin lengket sama Mas Raka. Jangan-jangan." Sopir menghela napas panjang. "Sudahlah, jangan banyak omong. Urusan ibu kita nggak usah ikut campur." Tapi dalam hatinya, ia menyimpan rasa curiga yang makin besar. Sementara itu, Maya semakin menikmati gendekatannya dengan Raka. Malam itu, ia kembali mengirim pesan. "Rak, jam tangan itu pas nggak? Kamu suka kan?" Balasan datang cepat. "Pas, Bu. Terima kasih. Tapi saya tetap merasa nggak enak." "Jangan bilang nggak enak. Anggap saja kamu spesial buatku." Di sisi lain, Raka mulai merasa hubungan ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Ia sering bergumam sendiri. "Kalau terus seperti ini, aku takut orang salah paham. Tapi, kenapa aku nggak bisa jauhin dia?" Kebimbangan itu semakin besar ketika Maya tak segan memperlihatkan kedekatan mereka di depan orang lain. Saat sopir mengantar Maya ke pusat perbelanjaan, ia sengaja meminta Raka untuk ikut membantu membawa barang belanjaan. Di sana, Maya tampak begitu akrab berjalan di samping Raka. "Rak, tolong bawain ini, berat kan?" katanya sambil menyodorkan tas belanjaan. "Bisa aja sendiri, Bu," jawab Raka mencoba menjaga jarak. Maya tertawa kecil. "Aku lebih suka kalau kamu yang bantu, biar aku nggak merasa sendirian." Pemandangan itu tentu saja tak luput dari mata sopir yang menunggu di parkiran. Ia hanya bisa menghela napas, menyadari bahwa apa yang ia lihat makin memperkuat kecurigaan. Hubungan Maya dan Raka bukan lagi sekedar pertemanan biasa. Seiring berjalannya waktu, hubungan Maya dan Raka berubah semakin akrab. Kalau dulu Raka sering terlihat canggung, kini ia mulai lebih santai saat bersama Maya. Bahkan, candaan kecil pun mulai berani ia lontarkan. Suatu malam, Maya mengajak Raka menonton film di ruang tengah. Lampu sengaja diredupkan, suasananya hangat. "Rak, kamu kalau nonton biasanya suka genre apa?" tanya Maya sambil menyodorkan remote. Raka tersenyum. "Yang penting jangan film horor, Bu. Saya bisa ketakutan beneran nanti." Maya tergelak. "Haha, masa cowok segagah kamu takut horor?" "Ya, kalau ada setannya tiba-tiba nongol, saya bisa loncat ke sebelah loh."
Maya menatapnya dengan senyum menggoda. Kalau loncatnya ke sebelah sini, aku nggak keberatan kok. Mereka berdua pun tertawa, suasana semakin cair. Sejak malam itu, Raka tidak lagi terlalu menjaga jarak. Ia mulai membalas godaan Maya, meski kadang dengan nada bercanda. Hari-hari berikutnya, kedekatan itu makin terasa. Mereka sering jalan-jalan sore naik motor butut milik Raka. Anehnya, Maya sama sekali tidak keberatan. "Bu, nggak malu naik motor jelek begini? Orang-orang bisa lihat loh," kata Raka. Maya menggeleng. "Aku justru senang. Rasanya bebas. Lagi pula yang penting bukan motornya, tapi siapa yang duduk di depanku." Ucapan itu membuat pipi Raka memanas. Ia hanya bisa tersenyum menahan rasa yang sulit ia definisikan. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu sore ketika Raka mampir ke rumah Maya, ia tanpa sengaja mendengar obrolan dua pembantu rumah yang sedang bersih-bersih di teras belakang. "Katanya Bu Maya dulu kalau nikah selalu gagal ya, gara-gara selingkuh terus," bisik salah satunya. "Iya, aku juga dengar begitu. Bahkan ada yang bilang dia nggak pernah puas sama satu lelaki. Pantes aja pernikahannya nggak ada yang awet." Raka terdiam di tempat. Kata-kata itu menancap dalam pikirannya, membuat dadanya sesak. Semua kenangan manis bersama Maya mendadak terasa kabur. Nah, malam, ketika Maya mengajaknya menonton lagi, Raka terlihat dingin. "Rak, kenapa kamu murung begitu? Ada masalah?" tanya Maya dengan nada cemas. Raka menarik napas panjang. "Bu, saya dengar sesuatu hari ini, tentang masa lalu ibu." Maya menatapnya tajam, wajahnya berubah serius. "Apa yang kamu dengar?" "Katanya ibu sering selingkuh, makanya semua pernikahan ibu gagal." Maya terdiam, lalu senyum tipis berusaha menutup kegugupannya. "Jadi, kamu percaya gosip pembantu? Mereka cuma suka ngomong yang enggak-enggak. Tapi kalau itu benar, saya nggak tahu harus gimana. Saya kira ibu berbeda." Suara Raka bergetar, matanya menunduk. Maya mencoba mendekat, namun Raka bangkit dari kursi. "Raka, dengar aku dulu. Jangan pergi begitu saja." Namun Raka melepaskan genggaman itu. "Maaf, saya nggak bisa." Malam itu, suasana rumah terasa begitu dingin. Maya termenung lama di ruang tengah, menyesali masa lalunya yang kembali menghantui. Sedangkan Raka di kamarnya resah dengan perasaan campur aduk. Sejak kejadian itu, sikap Raka berubah. Ia mulai menjaga jarak, tak lagi sering bercanda atau menyapa dengan hangat. Chat dari Maya pun jarang ia balas. "Rak, kamu kenapa jadi dingin? Aku rindu obrolan kita." Balasan Raka singkat. "Saya sibuk, Bu. Maaf." Maya menggenggam ponselnya erat-erat, merasa hatinya perih. Ia sadar kebahagiaan yang baru saja dirasakannya kini mulai goyah. Namun dalam hati kecilnya, ia bertekad, "Aku tidak akan menyerah. Aku akan buktikan bahwa perasaanku ke Raka bukan sekedar obsesi. Dia harus tahu itu." Beberapa hari setelah sikap dingin Raka, Maya merasa tak kuat lagi. Ia tahu jika terus dibiarkan, Raka bisa saja benar-benar menjauh dan hilang dari hidupnya. Malam itu, Maya memberanikan diri mendatangi Raka yang sedang duduk di teras rumah, tampak termenung. "Raka?" ucap Maya pelan sambil menarik kursi. "Aku tahu kamu kecewa. Tapi izinkan aku bicara jujur kali ini." Raka menoleh, wajahnya datar. "Silahkan, Bu." Maya menghela napas panjang. "Ya, aku memang punya masa lalu buruk. Aku sering gagal, aku sering salah. Tapi sekarang berbeda. Denganmu, aku merasa bukan sekedar obsesi, bukan sekedar permainan. Aku benar-benar ingin berubah." Raka terdiam. Kata-kata itu menancap di hatinya, meski ia masih ragu. Aku nggak tahu, Bu. Masa lalu itu berat buat aku terima." Maya menatapnya dalam-dalam. "Kalau begitu, jangan panggil aku Bu.
Anggap aku Maya saja, perempuan yang mencintaimu. Hening sejenak. Lalu Maya melanjutkan dengan suara bergetar. Raka, nikahilah aku. Aku janji. Setelah menikah, aku tidak akan mengulang kesalahan masa lalu. Aku akan setia hanya padamu. Raka kaget. Ia menatap Maya dengan mata melebar. Nikah? Maya, kamu serius? Serius? Aku tidak butuh hartamu, aku juga tidak butuh nama baik. Aku hanya ingin hidup bersama kamu. Malam itu Raka bimbang. Namun dalam hatinya ada benih keyakinan bahwa Maya memang tulus. Ia akhirnya mengangguk pelan. Kalau begitu, aku akan bicara dengan orang tuaku dulu. Beberapa hari kemudian, Raka pulang ke rumah orang tuanya di kampung. Di meja makan sederhana, ia menyampaikan niatnya. Bu, Pak, aku ingin menikah dengan Maya. Ibunya langsung terkejut. Maya? Perempuan itu? Katanya dia janda kaya yang sudah gagal berulang kali. Raka, kamu pikir-pikir lagi. Jangan rusak hidupmu. Ayahnya pun menambahkan, kami tidak setuju. Kamu terlalu muda untuk terikat dengan perempuan yang masa lalunya begitu kelam. Raka mencoba menjelaskan. Aku tahu masa lalunya, Pak, Bu. Tapi aku percaya dia ingin berubah. Aku sudah lihat kesungguhannya. Dia berbeda dari apa yang orang lain bicarakan. Namun orang tuanya tetap menggelengkan. Tidak, Raka. Kami tidak bisa merestui. Meski ditolak, Raka tidak menyerah. Ia kembali bersama Maya dan bersama-sama mereka mendatangi orang tuanya lagi. Maya menundukkan kepala, berbicara dengan rendah hati. Pak, Bu, izinkan saya berbicara. Saya memang punya masa lalu buruk. Saya akui itu. Tapi saya mencintai Raka sungguh-sungguh. Jika diberi kesempatan, saya ingin membuktikan bahwa saya bisa menjadi istri yang baik. Saya tidak ingin menghancurkan dia. Saya ingin membangun hidup bersamanya. Orang tua Raka masih terdiam. Tapi nada Maya penuh keyakinan. Jika Raka menikah dengan saya, dia tidak akan kehilangan apa-apa. Justru saya ingin mengajaknya mengurus usaha saya. Saya ingin kami sukses bersama, bukan hanya saya sendiri. Kata-kata itu membuat hati orang tua Raka mulai luluh. Meski berat, akhirnya mereka memberi restu dengan syarat Maya harus benar-benar membuktikan dirinya. Beberapa minggu kemudian, pernikahan sederhana digelar. Raka dan Maya resmi menjadi suami istri. Wajah Maya terlihat bahagia. Sementara Raka merasa lega karena akhirnya bisa melangkah maju. Setelah menikah, kehidupan mereka berubah. Maya benar-benar menepati janji. Ia setia, tidak lagi bermain-main dengan pria lain. Raka ikut mengelola usaha Maya, memberi sentuhan baru dalam strategi pemasaran. Hasilnya mengejutkan, omset meningkat tajam. Bisnis Maya berkembang pesat. Suatu malam, Maya duduk bersama Raka di ruang kerjanya. Rak, lihat laporan ini. Omset bulan ini naik 2 kali lipat. Raka tersenyum. Itu hasil kerja kita bareng. Kalau kamu sendiri mungkin gak akan secepat ini. Maya menggenggam tangan Raka. Terima kasih, Rak. Kamu bukan cuma suami buat aku, tapi juga penyelamat hidupku. Di sudut lain, orang tua Raka akhirnya mendengar kabar tentang kesuksesan itu. Mereka mulai percaya bahwa keputusan memberi restu adalah hal yang tepat.
Bagi Maya, kesuksesan ini bukan hanya soal uang, tapi bukti bahwa cintanya pada Raka tulus. Dan bagi Raka, semua perjuangan itu menjadi jawaban bahwa cinta sejati bisa tumbuh bahkan dari masa lalu yang kelam.